kita harus sadari pemirsa bahwa ini memang dalam masih suasana Pilpres 2024 dan ini sudah hari ke-13 masing-masing pasangan ini melakukan kampanye pemirsa. Tapi memang ada sedikit hal-hal yang dibaca oleh media mengenai anomali dari gerakan-gerakan bahkan juga strategi dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk fokus kita untuk apa yang dilakukan tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Karena belakangan tampaknya ini hubungan agak sedikit romantis ya. Karena banyak sekali pujian-pujian dilontarkan baik dari tim ataupun dari Ganjar sendiri kepada Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya sempat mengkritik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Sudah hadir narasumber saya mulai dari pengamat politik kita Mas Nyarwi. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Nyarwi. Malam Cak, selamat malam. Assalamualaikum. Dan mewakili Ganjar Mahfud di sini tim pemenangan Ganjar Mahfud Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang. Malam, Assalamualaikum. Gaspol. Gaspol. Saya juga telah tersambung dari tim pemenangan Prabowo Gibran di sini Bang Viva Yoga. Selamat malam. Selamat malam Mbak Lata. Ya. Mungkin sekarang ingin ke Bang Deddy Sitorus dulu ya. Saya tidak mau menduga-duga sebenarnya tim bahkan juga Bang Deddy melihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar akhir-akhir ini. Memang betulkah bahwa akhir-akhir ini kayaknya ada pergeseran strategi? Kemarin-kemarin kritik, sekarang kayaknya mulai puji-puji Pak Jokowi lagi nih. Kayaknya enggak sih ya. Enggak. Karena begini, kritik itu kan adalah bahan bakar demokrasi. Jadi tempat di mana tidak ada kritik itu biasanya negaranya kerajaan atau negara otoriter di mana kritik tidak boleh disampaikan. Dan kalau soal kritik, semua partai yang sekarang ada di gerbongnya Pak Prabowo itu sampai sampai November lalu masih banyak yang kritik Pak Jokowi. Bulan Agustus itu katakanlah PAN, Golkar, Demokrat itu mengkritik keras Pak Jokowi soal kenaikan gaji PNS dan TNI Polri. Atau ini pendiri PAN berulang-ulang sampai bulan November kemarin masih mengkritik Pak Jokowi. PAN juga dulu sebelum jadi menteri juga masih sering. Jadi kita harus membiasakan bahwa yang namanya kritik itu adalah tugas konstitusional partai politik. Bahkan ketika dia ada di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kan begini, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, kebijakan itu kan ada di tangan kabinet, di tangan menteri-menteri. Dan tidak selalu partai politik itu mempunyai akses langsung kepada presiden atau ke dalam rapat kabinet untuk bisa menyampaikan kritik secara langsung atau masukan secara langsung. Jadi kadang-kadang atau di DPR misalnya. Nah ini yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang biasa. Dalam konteks di mana Pak Ganjar kemarin ada beberapa kali menyampaikan kritik itu kan membalas sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat pada saat itu, sesuai dengan dinamika sosial politik yang ada pada saat itu. Misalnya ketika beliau mengatakan karena keributan di MK yang tadinya 7 sampai 8 ini jadi merah nih 5. Karena kan kita tahu perlawanan masyarakat, kemudian gugatan masyarakat, kemarahan masyarakat itu kan sangat kuat pada saat itu. Jadi sangat wajar ketika Mas Ganjar ditanya gimana nih ngasih nilai. Ya kalau dulu 7,8 setelah MK ini ya bisa dikatakan 5. Ya kemudian kita mendengar lagi ada instrumen-instrumen kekuasaan yang bekerja di luar tupoksinya, di luar sumpah jabatan dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bahkan ada anak mahasiswa yang kemudian mendapatkan intimidasi, ada anak perempuan yang mengkritik baliho di Banten juga mengalami. Ini kan hal-hal yang sebagai politisi, sebagai partai politik memang kita harus memberikan suara. Ya. Jadi harus dilihat itu sebagai sebuah dinamika demokrasi yang memang menjadi fungsi partai politik meluruskan apa yang tidak lurus. Misalnya juga kemudian ketika Pak Ganjar memberikan kritik karena banyak pegawai BUMN yang terus dapat gaji, dapat insentif, dapat tantim ketika malah BUMN-nya rugi. Nah, apakah hal-hal seperti ini tidak boleh disampaikan? Ya, jadi kritik itu jangan alergi kita. Ya, ini kan memang di media sosial terutama kan. Oh, ini diangkat kemudian jadi pembicaraan oleh pengamat, ini kemudian di energize gitu ya untuk menyudutkan PD Perjuangan. Tapi
Ya. Mas Ganjar itu orang yang memang satu kata dengan perbuatan. Dulu ketika beliau Baik. mengatakan sebaiknya Israel tidak diikutsertakan dalam Piala Dunia U20 karena soal katakanlah aturan di kita, sejarah kita, lalu soal Baik. Palestina. Oke. Nah hari ini semua orang bela Palestina Ya. dan menghujat Israel gitu. Dan pada saat itu dia mengorbankan popularitasnya sampai 8%. Ya kan? Ya. Jadi kalau sekarang misalnya kalau Oke, kemarin ditahan dulu, Mas Ganjar tidak mengkritik soal apa yang terjadi di MK dan MK, Baik. maka masyarakat akan lihat loh Oke, Ganjarnya nggak punya oke. posisi ini. Sekarang saya ingin Pemimpin. ke Bang Viva Yoga. Bang Viva Yoga, kalau Bang Viva Yoga melihat sendiri sebenarnya ada yang tidak biasa tidak sih yang dilakukan oleh Ganjar dan juga tim? Karena di sini kan Bang Deddy Sorus mengatakan ya wajar-wajar saja, mengkritik juga sesuai dengan situasi. Atau jangan-jangan ada maksud tersembunyi nih akhir-akhir ini sering memuji. Bagaimana Bang Viva Yoga? Ya, kritik itu bagian dari demokrasi. Tidak ada demokrasi yang berkualitas tanpa kritik yang konstruktif. Di DPR, baik itu partai pemerintah atau partai di luar pemerintah di fraksi-fraksi, seluruhnya menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif. Fungsi itu adalah fungsi konstitusional yang melekat dalam dirinya dalam rangka untuk mengawasi, mengontrol terhadap kinerja pemerintah. Dan proses checks and balances itu adalah wajib harus ada di dalam proses pengembangan demokrasi di Indonesia. Soal strategi masing-masing pasangan calon itu adalah dapur di internal rumah kandidat masing-masing. Intinya bahwa dari Pak Prabowo, Mas Gibran tetap mengacu kepada visi misi yang resmi yang telah dikirimkan ke KPU berupa 8 Asna Cita, 17 program prioritas dan 8 program percepatan, itu yang menjadi landasan berpikir, landasan ide dan pemikiran yang nanti akan kita perdebatkan tanggal 12 Desember dan beberapa waktu belakangan ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama beberapa program yang baru yaitu memberi makan siang gratis kepada santri Baik. dan murid, serta minum susu, serta pada balita dan ibu hamil Oke. kita awasi, dan beberapa program yang lainnya yang baru yang tentu saja ini menjadi bagian dari tanggung jawab Prabowo Gibran apabila nanti memenangkan Pilpres, itu akan kita jalankan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban politik dan juga menjadi pertanggungjawaban sejarah. Jadi kalau misalnya dari kandidat lain mengkritik Pak Prabowo dan Gibran, ya tidak apa-apa, itu merupakan bagian dari proses dialektika dalam berdemokrasi, dan tentunya juga konstruksi demokrasi yang akan kita bangun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepemiluan, yaitu menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, aman, nyaman, berkualitas, berintegritas, dan menggembirakan. Tidak boleh marah-marah. Oke, ya sekarang saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, hal yang biasa ya, kadang kritik, kadang memuji, atau bagian dari strategi, atau jangan-jangan bagian dari kegamangan ini, bagaimana? Ya tadi gini ya, saya setuju dengan pendapat Mas Viva Yoga maupun Bung Deddy tadi ya. Soal kritik itu ya hal yang wajar dalam demokrasi, apalagi kita di Indonesia. Tapi saya lihat ya, ini kan kritik-kritik yang muncul ini baru diskusi elit sebenarnya. Makanya kalau kita simak ya dari perkembangan-perkembangan yang ada, itu kritik-kritik yang muncul itu kan ya terus berkembang gitu. Pak Jokowi kan juga banyak dikritik ya dari isu dinasti gitu ya, putusan MK dikait-kaitkan gitu, putusan MK dan lain-lain gitu ya, bahkan kebebasan katanya begitu. Tapi ternyata kan approval rating Pak Jokowi juga masih tinggi gitu ya. Saya kadang berpikir, jangan-jangan memang budaya kritik ya, atau budaya kritis, atau bahkan lebih spesifik berpikir secara kritis atau critical thinking itu memang tidak berkembang luar biasa di masyarakat. Artinya masih rendah gitu loh budaya seperti itu, sehingga ini juga kondisi ini menjadikan apresiasi rakyat kita ke elit ya, yang sedang bekerja khususnya,
Pak Jokowi misalnya itu selalu positif gitu ya, cenderung positif gitu. Nah, tapi juga ini juga saya kira juga ada kaitannya dengan memang para elit kita itu memang rata-rata kan menunjukkan cara kerja yang boleh dibilang kalau diferensiasinya itu tidak terlalu menonjol ya. Buktinya misalnya tadi Bung Deddy cerita ya, Mas Ganjar juga ada kalanya kemarin kritik gitu ya, tetapi tetap saja orang yang memahami Pak Ganjar ini juga PDIP juga mencalonkan Pak Jokowi kan gitu. Jadi masih terjadi hal seperti itu. Belum lagi misalnya juga kalau kita lihat Prabowo Gibran gitu ya, itu kan diusung oleh partai-partai yang di mana tidak ada PDIP, tetapi kemudian juga dikaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira juga kemudian dengan melihat kepuasan pada kinerja Pak Jokowi yang masih dinilai, misalnya contoh ya, approval rating kan dari beberapa data survei hal yang terbesar misalnya kan bantuan sosial gitu ya, pembangunan infrastruktur. Nah, masyarakat kita lebih dominan melihat outcome kerja atau apa yang bisa dihadirkan yang nyata di hadapan mereka dibandingkan kritik-kritik itu sendiri gitu loh. Jadi orang lebih mengapresiasi pada dampak dari apa yang dikerjakan elit dibandingkan kritik-kritik. Makanya ada itu pandangannya Presiden Roosevelt yang selalu mengatakan bukan orang mengkritik yang akan dinilai orang gitu, tapi justru orang-orang yang hadir nyata di dalam arena politik. Nah, yang bisa memanfaatkan itu bahkan bisa menunjukkan hal-hal yang nyata diberikan di hadapan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat gitu ya, capres-capres ini harapannya tentu ya Cak ya, kita kadang dihadapkan pada situasi apakah mengkritik gitu, atau pertanyaannya menghadirkan program yang dianggap lebih nyata, bukan sekedar ilusi atau janji. Kira-kira itu Cak. Oke, iya. Masih kurang dapat ini pemirsa saya esensi dari dialog malam hari ini. Kita beranjak sejenak ya dari kritik bahkan juga pujian masih kurang kena. Tapi sesaat lagi saya akan mulai bahas bahwa pujian dari Ganjar dan juga tim kepada Pak Jokowi ini tampaknya nggak biasa. Bukan hanya pujian, tapi dimirip-miripin. Contohnya, wah ini pernyataan dari Ganjar, saya sangat dekat dengan Pak Jokowi, atau dari Arsyad Rashid, Ganjar mirip Jokowi, atau dari Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo Jokowi 3.0, sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya ingin ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Bang Viva Yoga, merasa nggak sih bahwa tim dari Pak Ganjar ini akhir-akhir ini sering memirip-miripkan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Pak Sandi sempat mengatakan Ganjar ini Jokowi 3.0. Lantas Pak Prabowo berapa poin ini bagaimana? Ya, pola kampanye yang persuasif, yang komunikatif, tidak konfrontasi adalah sesuatu model kampanye yang sangat baik. Kalau dari PKN Prabowo Gibran itu tidak mengembangkan model konfrontasi, tapi mengembangkan model merangkul, sayang dan penuh kasih gitu. Kalau kemudian ada strategi yang dimainkan oleh masing-masing kandidat dalam rangka untuk peningkatan elektoral, saya rasa itu hal yang wajar karena masing-masing kandidat juga telah menghitung nilai elektoral, potensi untuk tren kenaikan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saat ini dari sisi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu relatif tinggi, sekitar 74-75%. Hal itu membawa akibat ada Jokowi efek. Artinya bahwa kutil efek dari Jokowi itu berpengaruh untuk menambah nilai elektoral. Nah, dengan berpasangan dengan Mas Gibran, tentunya ini secara matematis akan membuktikan dan menjadi sebuah kenyataan bahwa Jokowi efek atau efek ekor jas dari Jokowi itu berada di pundaknya Prabowo Gibran. Hal itu dibuktikan dari beberapa hasil survei menunjukkan terjadi tren kenaikan di beberapa daerah terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dan ini akan kita tingkatkan sekali lagi, masih ada sisa waktu Mbak Caca untuk proses kenaikan elektoral pasangan Prabowo Gibran dengan model kampanye yang merangkul, penuh sayang dan penuh kasih. Tidak Baik, Bang Deddy.
memirip-miripkan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini karena memang Jokowi efek gitu. Akhirnya mengakui juga bahwa tanpa Jokowi efek agak susah ini Pak Ganjar gitu kah? Memirip-miripkan Pak Jokowi, cobalah kita gunakan akal sehat dan memori kita ya. Memori kita. Pak Ganjar Pranowo hari ini, itu versi Jokowi tahun 2014. Kenapa kami katakan begitu? Pak Jokowi dan Pak Ganjar bukan tipikal pemimpin yang lebih suka duduk di ruangan kerja. Keduanya suka belusukan. Pak Ganjar sering tidur di desa di rumah warga. Kedua, orangnya tidak suka birokrasi yang bertele-tele. Sama dua-dua. Maunya semua serba cepat, nggak pakai birokrasi yang ribet, lalu lakukan sesuatu yang konkret. Yang ketiga, mereka sama-sama lahir dari rahim rakyat. Artinya bukan anak elit, bukan anak siapa-siapa. Bahkan dulu Pak Ganjar itu sampai harus putus kuliah sementara, berhenti untuk bisa mencari dana agar melanjutkan kuliah. Nah, kalau sekarang dikatakan menarik-narik biar mirip-mirip, kalau menurut kami itulah sejatinya. Kenapa? Karena yang pertama mengusulkan dan melakukan gerakan katakanlah politik atau manuver untuk mengangkat Ganjar menjadi calon presiden, yaitu Pak Jokowi. Itu sangat clear gitu ya. Justru dan juga program-program Pak Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Yang namanya nawacita itu cikal bakalnya adalah dasar prasetya partai di PDI Perjuangan. Misalnya rakyat harus mendapat pendidikan gratis, kesehatan gratis, gitu-gitu ya. Soal maritim, segala macam. Itu kan memang ideologi program-program yang menjadi concern dari PDI Perjuangan. Dan kemudian dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan sangat baik. Jadi kalau dibilang bahwa kita mematut-matut, saya kira ya memang sudah sepatutnya. Tanpa harus dimirip-miripin, saya kira rakyat juga bisa melihat. Nah, tapi sekarang ada persoalan kita begini. Kenapa masyarakat tidak cenderung suka dengan substansi atau katakanlah topik-topik penting dalam pengelolaan bangsa hari-hari ini? Realitanya kan memang begini, situasi ekonomi kita kan memang tidak terlalu baik. Ya. Jadi saya mendapat informasi dari kalangan perbankan, 80% dari para nasabah yang punya simpanan 100 juta ke bawah, itu menciut. Ya, yang punya simpanan 100 miliar ke atas itu melonjak. Artinya apa? Pertama ada terjadi cash dry out. Uang cash yang berada di masyarakat itu sangat kecil. Sementara kenaikan harga bahan pokok berapa rupiah pun itu berdampak langsung terhadap ekonomi keluarga, buruh tani, nelayan gitu ya. Sehingga ketika kemudian ada program bansos ya yang ini kita juga ikut mendorong ya sebagai social safety net ya. Tahun ini untuk sampai tahun depan itu kita 500 triliun. Kita negara yang paling besar memberikan program bansos kepada rakyatnya. Ya 500 triliun. Ya itu hampir sama dengan subsidi kita untuk energi. Jadi 1.000 triliun itu semua untuk rakyat dari 3.000 ini kita APBN gitu loh. Jadi kalau ditanya orang, oh kok ini nyocok-nyocokin, ya salah. Yang nggak mungkin itu adalah nyocokin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh gitu. Loh, iya dong. Coba kita lihat pertama. Pak Prabowo kan bukan orang yang gemar belusukan. Betul nggak? Oke. Benar nggak? Nggak, saya tanya. Itu saya nggak satu. bisa bilang ini. Loh, ini kan biar saya kasih tahu ya. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo kerjanya nggak satset, nggak gaspol. Waduh, iya dong. poin ini ya, nggak satset, nggak suka belusukan. Iya. Ya, yang ketiga, ada lagi. Pak Prabowo itu lahir dari kalangan elit. Oke, kalangan elit. Ditahan dulu. Para pejabat tinggi, menteri dan segala macam. Ditahan Jadi dulu. Kalau kebanyakan nggak bisa jawab ini kan Bang Viva Yoga. tadi saya samakan. Nah, Bang Viva Yoga lebih mirip Pak Ganjar kepada Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo. Lahir dari kalangan elit, nggak suka belusukan, kurang satset. Dijawab dong. Saya tidak bicara soal fisik ya, karena fisik itu sangat tidak intelek dan sangat tidak ilmiah. Karena itu juga bisa berbau hal-hal yang tidak patut. Bayangkan kalau kita bicara soal fisik, bagaimana saudara kita yang penyandang difabel dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor kepatuhan ketika berbicara soal fisik. Fisik itu sangat non-intelektual dan tidak ada hubungannya dengan visi dan demokrasi. Yang kedua,
darah Pak Prabowo itu ada di Mas Gibran. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo bukan Jokowi, iya. Mas Ganjar juga bukan Jokowi, iya. Tapi visi dari Prabowo Gibran itu adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Bukan hanya darah Pak Jokowi yang ada di Mas Gibran, tapi juga visi Pak Jokowi adalah untuk melanjutkan dan menyempurnakan itu ada di Prabowo Gibran. Oke. Jadi oleh karena itu, jadi ketika berbicara soal belusukan segala macam, itu kan cara metode bagaimana kita bisa meningkatkan nilai elektoral. Tapi sejatinya soal visi, misi itu sudah tertuang dan program selanjutnya adalah kita akan berkompetisi secara fair, luber, judil, aman nyaman di pemilu presiden dan kita akan bisa untuk memberikan sebuah jawaban kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, komunikasi, program-program kita yang baik yang akan bisa membawa kemajuan buat peradaban Indonesia. Dan dari hasil survei, Mbak Caca, beberapa lembaga survei telah menunjukkan bahwa program relatif diterima oleh masyarakat, dan yang kedua persepsi dan personifikasi Pak Jokowi itu ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan beberapa hal nilai elektoral yang semakin meningkat ini akan kita perluas secara lebih detail lagi agar beberapa kantong-kantong suara yang masih punya potensi untuk naik nilai elektoralnya akan kita naikkan dengan cara-cara yang beradab dan sesuai dengan konstitusi, berlandaskan kepada aturan yang ada. Baik, ditahan dulu Bang Viva Yoga, nanti saat lagi boleh ditanggapi sebenarnya siapa sih paling mirip dengan Pak Jokowi. Tapi kalau statement dari Ganjar Pranowo sendiri mengatakan saya sangat dekat dengan Pak Jokowi sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam? Ya, kembali ke di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Nyarwi. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling Pak Jokowi banget? Tapi sebentar, saya mau putar dulu video, bukan video pemirsa, ini data atau grafis. Ini pernyataan dari Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 mengatakan, saya sangat dekat dengan beliau, ini maksudnya adalah Pak Jokowi, bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan, kami diskusi, setelah penetapan, diskusi juga, tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa. Ini pernyataan pujian dari Ganjar, bahkan juga diamini oleh Bang Deddy Sitorus. Pak Ganjar suka belusukan, lahir dari kalangan menengah ke bawah pastinya di sini, dan juga satset ya, ini seperti apa? Ya, saya kalau dari alasan tadi yang disampaikan Bang Deddy ya, alasan latar belakang background personal, partai maupun ideologi ya, ya itu bisa dibenarkan. Di situ Ganjar lebih Jokowi ya, kira-kira gitu ya, dibandingkan Prabowo. Tetapi pertanyaannya kan di benak pemilih ini bagaimana kan gini. Karena Pak Jokowi itu kan approval ratingnya kalau kita lihat bahkan minggu-minggu ini kan meningkat katanya sekitar 76 ya, 75 76 dari 70-an. Nah, di situ kan itu kolam yang diperebutkan boleh dibilang ya antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Nah, kalau dari sisi tingkat elektabilitas hari ini misalnya dirilis kemarin ya beberapa lembaga survei juga, itu kan Pak Prabowo dikabarkan meningkat, Prabowo Gibran ya, ke angka sekitar 45, ada yang menyebutkan bahkan mendekati 46 misalnya begitu. Nah, kalau di mata pemilih ini saya kira mungkin cermin itu bisa berbeda, Cak. Jadi tantangannya sebenarnya tadi ya antara klaim yang diberikan oleh Bang Deddy tadi, Bung Deddy ya, bahwa Pak Jokowi itu Pak Ganjar itu benar-benar lebih Jokowi gitu ya dibandingkan Prabowo gitu. Nah, itu mestinya idealnya tercermin juga di benak pemilih, bukan kemudian yang dominan itu Prabowo Gibran. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih Jokowi gitu ya. Nah, di sana juga ada Gibran juga kan yang jelas-jelas putranya Pak Jokowi ya bersama Prabowo. Nah, seringkali ini yang menjadi tantangan ya, Cak ya, antara misalnya ide besar tadi ya yang mungkin disampaikan gaya style personal juga gitu ya dari Mas Ganjar yang dianggap sama dengan Pak Jokowi juga. Mungkin juga ini belum sepenuhnya gitu ya bisa dipahami oleh pemilih. Tetapi pemilih lebih mudah misalnya menangkap ya sosok Pak Prabowo yang mungkin dikritik salah satunya berasal dari elit tetapi juga sudah diajarkan belusukan juga oleh Pak Jokowi. Di sana ditahan dulu masih dengan membahas hal yang sama di sini.
mungkin nanti tanggapi sedikit. Saya akan putarkan kembali pemirsa ini pernyataan dari Arsyad Rashid, ini tim pemenangan juga bahwa Ganjar mirip Jokowi, rajin belusukan, rajin tidur di rumah warga. Selain itu juga, ini juga ada statement juga dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Ganjar itu Jokowi 3.0 versi 2024. Nah kita lihat berikutnya pemirsa, ini pernyataan dari Sandiaga Uno. Baik ini, oh belum jadi ternyata pemirsa, oh ini dia Sandiaga Uno udah jadi. Saya menyebutnya Jokowi 3.0, ya? Pak Ganjar ini adalah Pak Jokowi versi 2024. Nah, kalau dimiripkan, nanti saya disemprot lagi sama Bang Dede, bukan dipatut-patutkan ya. Tapi ketika ada tim mengatakan seperti ini, ngaruh tidak sih ke suara? Ya, tergantung rasionalisasi juga dan ekspresi juga. Kadang-kala kan politik itu nggak hanya pesan saja, Cak, ya. Orang bisa aja menyampaikan pesan, tapi pesan itu nggak dimakan oleh pemilih. Ya, orang juga bisa menjelaskan simbolisasi gitu, tapi simbolisasi itu juga nggak mengena di pemilih. Nah, ini saya lihat kan gini ya, kenapa misalnya Pak Prabowo juga bisa diklaim tadi Mas Viva misalnya, itu juga penerus Pak Jokowi, melanjutkan gitu, kira-kira gitu, menyempurnakan bahasanya. Kalau di Mas Ganjar kan melanjutkan sekaligus mempercepat. Nah ini kan beda bahasa sebenarnya, Cak. Tetapi di mata pemilih sebenarnya kan siapa yang lebih dominan dianggap, atau siapa yang lebih Jokowi antara Ganjar, Mas Ganjar gitu, atau Pak Prabowo, kan di situ sebenarnya pertanyaannya. Nah ini kolamnya kan di kolam yang sama perebutannya, Cak. Nah di sini yang saya kira PR dari misalnya tadi Bung Deddy mengatakan bahwa adalah Mas Ganjar yang sebenarnya lebih dominan mirip Pak Jokowi. Nah dibandingkan Pak Prabowo, demikian juga Pak Prabowo yang kalau kita lihat kan sudah diajari juga belusukan sama Pak Jokowi ketika masuk di kekuasaan. Nah ini juga mungkin itu menjadi cara mungkin ya yang selama ini bisa jadi itu memperluas basis dukungannya. Itu. Baik, Bang Deddy, siapa yang lebih Jokowi banget dibandingkan Prabowo atau Ganjar? Tapi kan Pak Ganjar nggak punya anaknya. Ini bagaimana? Ya satu-satunya yang menghubungkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai person ya, sebagai karakter kepemimpinan, sebagai sistem thinkingnya, cara berpikirnya, metode kerjanya, ya cuma Gibran. Karena Pak Prabowo itu adalah antitesa Pak Jokowi sebenarnya, ya. Itu realitanya seperti itu. Dan berbagai survei yang kita dapat sampai bulan lalu, itu mayoritas responden dari semua lembaga survei itu punya keyakinan, persepsinya bahwa yang paling pas meneruskan Pak Jokowi ya Pak Ganjar. Itu kan survei gitu loh. Nah kalau sekarang kenapa kita mengidentifikasi diri? Ya karena memang lahir dari rahim yang sama, cara berpikir yang sama, lahir dari karakter karakter yang sama gitu. Jadi bukan dipatut-patutin, karena kan kita tahu 2 kali Pak Prabowo itu berkontestasi, ya 100% itu berbeda total dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kita kan nggak pernah mendengar pikiran-pikiran beliau tentang ekonomi, pikiran beliau tentang bagaimana mengelola yang lain-lain dalam pemerintahan, hanya pertahanan. Bahkan kita lihat hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang diserahkan kepada Pak Prabowo untuk dikerjakan, menyangkut keselamatan hidup rakyat yaitu pangan, food estate, gagal total. Gitu loh. Bang Viva Yoga, ditanggapi dong pernyataan dari Bang Deddy Sitorus, justru Pak Prabowo ini antitesa dari Jokowi sekali ini. Kebijakan, cara berpikir, satu-satu yang dimirip-miripkan hanya Gibran, ada bersama dengan anaknya. Ini bagaimana tanggapannya? Iya, setelah 2 kali mengalami kesalahan, Pak Prabowo banyak belajar dan Pak Prabowo juga menyatakan gurunya adalah Pak Jokowi. Jadi dalam mengelola negara, Pak Prabowo juga menyatakan akan melanjutkan visi Pak Jokowi, dan dalam kerangka itulah maka di KPU telah ada 8 visi kata kita, 8 program yang semuanya adalah dalam kerangka untuk melanjutkan dan menyempurnakan visi Pak Jokowi untuk 2024-2029. Jadi kalau unsur kedekatan ya Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar juga dekat dengan Pak Jokowi, tapi yang mendapatkan double efek 100% itu ya Prabowo Gibran. Gitu. Hal itu dibuktikan dengan
terjadinya tren kenaikan elektabilitas dari Prabowo Gibran di beberapa kantong yang melakukan kantong kita, dan ini menunjukkan potensi yang sangat baik. Kemudian beberapa narasi yang dikembangkan oleh Mas Sandi Uno, misalnya bahwa Mas Ganjar dengan Pak Jokowi, yaitu model kepemimpinan leadership 3.0, itu saya mengatakan bahwa perpaduan Prabowo Gibran itu adalah model kepemimpinan digital leadership 4.0, adalah kepemimpinan digital berbasis internet dan berfokus pada keterlibatan tim, memiliki kapasitas, kompetensi individu, dan memiliki problem solver yang partisipatif dengan memproduksi ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif. Jadi model digital leadership 4.0 itu menempel di Prabowo Gibran, dan itu juga dibuktikan dari sisi nilai elektabilitas pasangan ini semakin trennya naik. Tapi apapun itu, yang jelaskan soal perebutan kutil efek itu menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik dan sangat akademis. Nanti akan kita buktikan di pemilu presiden 14 Februari 2024, mana kira-kira yang menjadi fokus dari kutil efek yang terbanyak di pasangan siapa. Tapi dari hasil lembaga-lembaga survei saat ini, kita sudah bisa memberikan sebuah kesimpulan sementara bahwa untuk kutil efek atau Jokowi efek itu sepenuhnya berada di pundak Prabowo Gibran yang dibuktikan dari kenaikan elektabilitas di beberapa provinsi dan di daerah. Ditanggapi dong Bung Deddy, apakah ini juga bagian dari strategi PDIP bahkan juga tim pemenangan Ganjar Mahfud membaca hasil survei yang memang secara survei Pak Prabowo Gibran ini tinggi karena memang identik akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi? Tidak. Kita melakukan klaim atas apa yang kita punya. Oke. Kenapa? Karena semua program Pak Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Jadi justru orang yang bukan lahir dari rahim PDI Perjuangan kemudian mengcopy paste, itu kan tidak otentik. Ya, otentitas itu ada pada Ganjar. Ya, karena kalau ditanya misalnya Pak Ganjar lebih dekat nggak sama Pak Jokowi? Beliau sudah dari zaman Pak Jokowi wali kota sudah terlibat pemenangan Pak Jokowi. Ya, dia jadi wali kota 2 periode, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Tidak ada yang bisa membantah kedekatan mereka. Ya, apalagi kampung Pak Jokowi kan di Solo, sementara Mas Ganjar itu gubernur di Jawa Tengah. Ya, jadi kedekatan personal tentu. Tetapi kemudian kan yang jauh lebih penting dari situ adalah otentitas seorang pemimpin. Kalau soal keberlanjutan, PDI Perjuangan pasti melanjutkan orang kita yang punya program itu. Walaupun kemudian ada banyak pengembangan dilakukan Pak Jokowi, ya. Tetapi kan program Pak Jokowi itu kan lahir dari PDI Perjuangan, bukan dari Gerindra, bukan dari Pak Jokowi gitu, dari Pak Prabowo gitu. Baik, Bang Deddy ditanggapi dong singkat, ketika ingin melanjutkan kebijakan Pak Jokowi serta merta sebenarnya tim pemenangan juga ingin melanjutkan kebijakan dari PDIP, kurang otentik ini katanya, seperti apa? Ya, kalau soal otentitas semuanya juga otentik karena basis hukumnya, landasan filosofisnya adalah berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini programnya lebih pada titik aksentuasi untuk problem kebangsaan seperti apa, kemudian kita carikan solusi-solusi berupa program-program yang up to date yang kira-kira nanti bisa menjawab perkembangan zaman. Dari formula program Prabowo Gibran itulah kemudian saya rasa menjadi sebuah program yang terbaik saat ini untuk dapat menjawab tantangan zaman hari ini dan ke depan. Dan itu menjadi bagian yang bukan saja milik Prabowo Gibran, tapi juga menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Seandainya terpilih nanti, kita akan terus memperjuangkan visi misi 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan itu dengan sebaik-baiknya,
kalau kemudian ide gagasan terbaik dari manapun kita tampung dan kita akan bisa mencarikan solusi yang terbaik dalam rangka untuk melayani rakyat, kata Pak Prabowo, untuk melayani rakyat dan bisa memberikan kemajuan Indonesia, bisa membangun peradaban Indonesia yang modern, maju dan bermartabat. Baik, terima kasih Bang Viva Yoga, terima kasih Bang Deddy Sitorus, terima kasih juga kepada Mas Nyarwi. Ini nanti sesaat lagi pemirsa sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita tunggu nanti bagaimana dinamika Pilpres 2024 dan jangan lupa ini Selasa debat perdana pemirsa. Apakah ada juga nanti memirip-miripkan dengan Pak Jokowi? Kita tunggu saja lah ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali.